Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Saril Erdita Zuliati. Nama saya Atika Nadila. Nama saya Deva Putri Oktavia. Dan saya Salsabila Azahra. Langsung saja kita mulai ke agenda. Agenda pertama yaitu ada topologi jaringan, yang kedua subnetting, yang ketiga routing, dan yang keempat simulasi. Yang pertama yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, atau dan station. Tujuan topologi jaringan adalah untuk memudahkan dalam pertukaran informasi. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Beberapa jenis topologi jaringan yaitu ada topologi hybrid, topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Untuk topologi yang kami gunakan yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Beda halnya jika Anda menggabungkan dua jenis topologi yang dari topologi hybrid adalah penggabungan topologi bus dan star, ring dan star, atau ring dan bus. Terus untuk kelebihan dari topologi hybrid itu sendiri, yaitu penggunaannya dapat disesuaikan dengan lingkungan yang Anda gunakan karena lebih fleksibel dibanding model lainnya. Jika salah satu node mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Meski lalu lintas data pada jaringan berbeda-beda, tapi tetap dapat beroperasi dengan lebih baik. Kecepatan transfer data cenderung stabil yang disebabkan oleh penggabungan kelebihan dari topologi jaringan jenis lainnya, sehingga kekurangannya bisa diminimalisir. Lalu ada pengembangannya cenderung mudah tanpa perlu merubah topologi yang sudah ada. Bisa dipakai untuk menggabungkan topologi jaringan jenis apa saja yang diinginkan. Lalu kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang cukup mahal karena kabel yang dibutuhkan untuk membuat topologi ini cukup banyak. Pengolahannya tergolong rumit karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. Proses instalasi dan konfigurasinya juga cukup rumit. Anda perlu bersabar dan teliti saat melakukan kedua proses tersebut agar berhasil menciptakan topologi hybrid yang berfungsi dengan baik. Ini adalah topologi yang kami gunakan di simulasi kami. Lalu yang kedua ada subnetting yang dijelaskan oleh teman saya, Deva Aulia. Oke, selanjutnya ada subnetting. Next. Oke, subnetting sendiri yaitu membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Alasan dari pembuatan subnetting sendiri, yang pertama itu untuk mereduksi trafik jaringan, yang kedua untuk mengoptimasi performa jaringan, yang ketiga untuk memudahkan manajemen, yang keempat mengefektifkan jaringan yang dibatasi area geografi luas. Ada dua cara untuk melakukan subnetting. Yang pertama itu menggunakan CIDR atau classless interface routing, di mana satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Ada juga yang menyebut CIDR, di mana suatu network lain memiliki satu subnet mesh saja. Cara yang kedua itu VLSM atau Variable Length Subnet Mask, menggunakan perhitungan IP address yang metodenya berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Berbeda jika menggunakan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Oke, ada ARP atau Address Resolution Protocol. Ini adalah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. Oke, perangkat yang digunakan pertama setiap divisi terdiri dari 3 PC. Yang pertama satu alamat terakhir, satu alamat tengah, dan satu alamat akhir. Lalu terdapat 3 router, yaitu belum 1, grand 2, dan default gateway. Lalu terdapat satu server yang terhubung langsung dengan router default gateway. Lalu terdapat 4 switch, divisi A, B, C, dan D. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila Azahra. Nah, jadi routing itu
ada bermacam-macam jenis routing. Nah, routing sendiri itu adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lainnya melalui suatu router. Nah, supaya router tersebut dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, maka router tersebut membutuhkan peta atau tabel routing yang di dalamnya terdapat protokol routing untuk menentukan jalur atau path yang dilalui sebuah paket. Next. Nah, lalu ada juga routing protokol atau protokol routing. Nah, ini tuh adalah cara router mengambil keputusan untuk menentukan kemana paket akan dikirim. Protokol routing akan digunakan oleh router yang menggunakan dynamic routing. Protokol routing akan bertukar tabel routing dengan router lain yang menggunakan routing dinamik. Jadi, jika terjadi perubahan pada jaringan tersebut, maka protokol ini akan otomatis memberitahu sebuah router yang ada di jaringan tersebut. Protokol routing juga mempunyai beberapa jenis protokol. Nah, yang pertama adalah subnetting table. Selanjutnya ada subnetting table dengan metode VLSM. Nah, pada tugas besar kali ini jadi ditetapkan bahwa IP yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Nah, terdiri dari tugas besar ini ditetapkan bahwa terdapat dua gedung, yang satu gedungnya itu terdapat dua switch dan satu router, sehingga keseluruhan memiliki 3 router. Nah, divisinya pun ditetapkan, yaitu pertama ada divisi accounting dengan kebutuhan 64, divisi teknikal dengan kebutuhan 28, public relation dengan kebutuhan 7, serta marketing dengan kebutuhan 16, dengan total kebutuhan adalah 115. Nah, jumlah host masing-masing divisi sendiri ini memiliki maksimal hostnya. Nah, mengapa di sini accounting terdapat di urutan yang pertama? Karena accounting sendiri memiliki jumlah host atau kebutuhan yang paling besar, sehingga diurutkan dari divisi yang memiliki jumlah host yang paling besar hingga yang paling kecil, sehingga marketing berada di urutan keempat karena kebutuhannya itu paling kecil. Selanjutnya. Nah, lalu yang pertama itu kita bahas dari divisi accounting. Nah, divisi accounting sendiri memiliki IP network mulai dari 0 sampai IP broadcast-nya itu 127 dan memiliki IP awal 1 hingga IP akhirnya itu 126. Nah, memiliki host-nya itu maksimal 128 dengan kebutuhan tadi yang ditetapkan yaitu 64. Lalu di sini itu kita dapat menemukan prefix-prefixnya itu untuk divisi accounting adalah /25. Jadi untuk prefix sendiri ini tidak langsung didapat dari soal, tetapi ini itu dicari, bisa melalui dengan cara memasukkan data range-nya atau dapat dihitung manual dengan rumus. Lalu selanjutnya ada subnetnya itu yaitu 128 dengan IP ready-nya itu 126. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya. Nah, yang pertama selanjutnya ada routing table. Routing table itu yang pertama pada router gedung 1. Router gedung 1 itu memiliki IP address 192.168.10.1 yang akan menyambung ke gedung divisi accounting dan memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.128 dengan MAC address 0090.OC72.D 75C dengan interface yaitu Fast Ethernet 0/0. Nah, ini tuh didapat dari si aplikasinya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu IP address-nya itu 192.168.10.130 itu tuh yang menyambung ke divisi teknikal dengan subnet mask yang seperti terjabar di sini dengan MAC address-nya juga seperti yang terjabar di sini dan interface-nya itu ada di Fast Ethernet 1/0.
Lalu ada IP address yang 192.168.10.209 itu tuh nyambung ke gateway. Nah, subnet mesh-nya itu 255.255.255.252, tapi MAC address-nya itu tidak ada dan interface-nya itu bukan fast Ethernet tetapi serial 2/0. Selanjutnya. Nah, router sekarang ada di router gedung kedua. Router gedung kedua itu tentu saja memiliki IP address, subnet mesh, dan MAC address yang berbeda. Nah, kalau di sini itu IP address-nya itu ada di 192.168.10.194 yang nyambung ke divisi public relation dengan subnet mesh 255.255.255.240 dengan MAC address seperti yang terjabar di sini, dan interface-nya itu ada di fast Ethernet 0/0. Selanjutnya ada IP address 192.168.10.161 yang nyambung ke divisi marketing yang ada di gedung 2 dengan subnet mesh 255.255.255.224 dengan MAC address yang terjabar di sini di interface fast Ethernet 1/0. Lalu ada IP address 192.168.10.213 itu tuh nyambung ke router gateway dengan subnet mesh 255.255.255.252 tetapi tidak memiliki MAC address dengan interface serial 2/0. Selanjutnya pada router server ini ada IP address 192.168.10.218 yang nyambung ke web server. Lalu subnet mesh-nya itu 255.255.255.252 dengan MAC address seperti yang terjabar di sini. Net 0/0. Selanjutnya ada 192.168.10.210 dengan subnet mesh-nya itu sama seperti yang di atas dan nyambung ke router gedung A dengan MAC address seperti yang terjabar di sini, tapi interface-nya itu ada di serial 2/0 dengan selanjutnya IP address 192.168.10.214 yang nyambung ke router gedung B. Subnet mesh-nya itu sama, tetapi MAC address-nya itu tidak ada dengan serial 3/0. Nah, selanjutnya ini di sini saya ingin menegaskan bahwa IP address itu jadi karena sudah ketetapannya itu ada di 10, jadi 192.168.10, jadi seterusnya itu harus tengahnya itu 10, jadi tidak bisa diganti dengan nilai lain seperti itu. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu kita akan simulasikan ke Cisco paket tracernya yang akan dijelaskan oleh teman saya Atika Nadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi untuk tugas besar jaringan komunikasi data. Nah, di sini diketahui dari soal terdapat dua gedung, di mana gedung A itu terdapat divisi accounting dan divisi teknikal, dan gedung B terdapat divisi public relation dan divisi marketing. Nah, di mana masing-masing divisi itu terdapat satu buah router dan dua buah switch, dan terdapat satu buah router untuk gateway dan satu buah web server. Nah, dari soal yang diberikan, saya mendapatkan soal nomor set soal nomor 2, di mana divisi accounting itu memiliki kebutuhan 64 dan ditambah dua buah IP untuk IP network dan IP broadcast itu dihasilkan maksimal IP-nya itu 128 dengan range 10.0 sampai 10.127. Nah, untuk divisi teknikal itu terdapat 28 kebutuhan ditambah dua buah IP network dan broadcast, itu maksimal IP-nya 32 dengan range 10.128 sampai 10.159. Nah, untuk divisi marketing dan divisi public relation juga begitu, di mana divisi marketing terdapat maksimal IP-nya itu 32
dengan kebutuhan 16, dan untuk divisi public relation itu maksimal IP-nya 16 dengan kebutuhan 7, di mana range untuk public relation itu dari 10.190 sampai 10.207, dan untuk marketing itu dari 10.160 sampai 10.189. Nah, di router saya memberikan IP untuk Fast Ethernet 00 itu adalah 10.1, untuk Fast Ethernet 1/0 itu 10.130 karena mengikuti dari divisi teknikal dan divisi accounting. Sedangkan untuk gedung B itu untuk Fast Ethernet 0/0 itu terdapat 10.194 dan Fast Ethernet 1/0 itu 10.161. Nah, untuk di router gateway itu saya diberikan IP untuk serial 2/0-nya 10.210 dan serial 3/0 itu 10.214. Nah, untuk Fast Ethernet 0/0 yang menuju ke web server itu diberikan IP 218. Nah, setelah diketahui IP dari masing-masing device yang ada di topologi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang kita mencoba melakukan ping dari divisi accounting antara PC ke PC-nya. Di sini sudah sukses. Selanjutnya kita mencoba ping dari divisi accounting ke divisi teknikal, di mana itu satu gedung tetapi beda divisi. Selanjutnya kita melakukan ping antar divisi di gedung B. Nah. Sudah sukses. Nah, selanjutnya kita mengeping dari gedung A ke gedung B. Di sini saya akan mencoba dari divisi accounting ke divisi public relation. Sudah sukses. Selanjutnya saya akan mencoba dari divisi teknikal ke divisi marketing. Sudah sukses. Nah, setelah itu saya ingin mencoba ping dari server ke router yang ada di gedung A. Sudah sukses. Selanjutnya saya mencoba ping dari server ke router yang ada di gedung B. Sudah sukses. Selanjutnya saya mencoba ping dari server ke divisi yang ada di gedung A, yaitu divisi accounting. Sudah sukses. Selanjutnya saya mencoba ping dari server ke divisi teknikal. Sudah sukses. Saya ingin mencoba dari server ke divisi public relation. Sudah sukses. Kita coba dari server ke divisi marketing. Sudah sukses. Setelah diketahui semua divisi atau gedung di jaringan ini sudah saling terkoneksi, setelah itu saya akan menjelaskan tentang MAC address table yang ada di masing-masing switch ini. Pertama, kita mencoba membuka dulu switch dari CLI, dan enable. Lalu setelah itu kita coba melakukan show MAC address table. Di sini kita mendapatkan 3 MAC address dengan port FA2/1, FA1/1, dan FA0/1 dengan tipe dinamik seperti ini. Lalu kita mencoba melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Setelah sukses, kita coba cek lagi show MAC
address table. Nah, di sini terdapat 4 buah MAC address. Karena saat melakukan ping, itu kita juga membangun 1 buah MAC address tambahan. Nah, di sini terdapat MAC address tambahan di Fast Ethernet 3/1 dengan tipe dinamik dengan MAC address seperti ini. Nah, lalu kita coba untuk switch yang ada di divisi public relation. Kita coba mengecek sebelum dilakukan ping, show MAC address table. Nah, seperti ini. Terdapat 3 buah MAC address dengan Fast Ethernet 1/1, Fast Ethernet 2/1, dan Fast Ethernet 0/1 dengan tipe dinamik. Lalu kita kembali ulang melakukan ping per PC. Sudah sukses. Setelah sudah sukses, kita kembali mengecek MAC address table-nya. Show MAC address table. Ulang. Saya lakukan. Exit dulu. Lalu show MAC address Nah, ini terdapat 4 buah dinamik. Ini setelah kita melakukan ping dan terdapat 1 buah tambahan MAC address di Fast Ethernet 3/1. Nah, kenapa saat kita melakukan ping itu MAC address-nya selalu bertambah 1? Karena proses ping itu akan membangun 1 MAC address baru pada sebuah switch itu sendiri. Nah, setelah saya menjelaskan tentang MAC address table yang ada di switch, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routing table. Nah, pertama kita melakukan membangun 3 buah routing, di mana satu router itu, satu gedung itu memiliki 1 router masing-masing dan 1 buah router gateway. Nah, di router A ini saya memberikan koneksi ke divisi accounting dengan kabel Fast Ethernet 0/0 dengan IP 10.1. Nah, untuk ke divisi teknikal itu dengan IP 10.130, kabel Fast Ethernet 1/0, dan di serial 2/0 itu saya berikan IP 10.209. Nah, untuk di router gateway itu untuk serial 2/0 itu diberikan IP 10.210, serial 3/0 itu 10.214, dan untuk ke Fast Ethernet 0/0 atau untuk ke web server itu saya beri IP 218, itu IP yang sudah kita hitung di perhitungan FLSM sebelumnya. Nah, untuk di router yang ada di gedung B itu Fast Ethernet 0/0 untuk ke divisi Public Relation itu saya beri IP 10.194. Untuk ke divisi marketing Fast Ethernet 1/0 itu IP 10.161, dan untuk ke router gateway itu serial 2/0 IP-nya 10.213. Nah, setelah itu kita cek, setelah kita memberikan IP untuk Fast Ethernet 0/0 ke accounting, Fast Ethernet 1/0 ke technical, dan 2/0 ke router gateway. Nah, setelah itu kita cek exit dulu. Show IP route. Nah, di sini
awalnya itu kan setelah kita memberikan IP itu hanya terdeteksi untuk Sputnik 1 atau divisi accounting itu phase data 0/0, untuk divisi technical Sputnik 128 itu phase data 1/0, dan untuk router gateway itu serial 2/0. Nah, tetapi saat kita ini hanya menghubungkan dari divisi accounting ke divisi teknikal serta dari masing-masing divisi ini ke router gateway, dan begitu juga di gedung B dari divisi public relation ke marketing, dan dari dua divisi ini ke gateway. Tetapi dari gateway itu belum bisa mengirimkan pesan dari gedung A ke gedung B. Nah, maka dari itu kita lakukan routing lagi dengan cara mengetikkan IP root, terus routing dari divisi accounting 92, maaf, dari divisi marketing atau dari gedung B itu ke divisi accounting yang ada di gedung A, itu dengan cara 192.168.10.160, terus lalu kita membuatkan subnet masknya, di mana /27 itu 224. Nah, jika dari divisi marketing ingin melakukan koneksi ke gedung A, itu kita melewati default gateway yang di serial 2/0 lalu kabel yang ini. Maka di router tadi kita tambahkan 192.168.10.210. Nah, setelah itu kita enter dan tinggal kita do WR atau ini merupakan di save, routingnya di save. Nah, building configuration. Nah, ini kan untuk yang ini 192.168.10.160 via 210. Begitu juga untuk 192 atau dari divisi public relation jika ingin berkomunikasi dengan gedung A itu via 2110 seperti ini. Dengan cara mengetikkan ulang IP root seperti ini. Nah, dari 212 atau dari router yang ada di gedung B ke router yang ada di gedung A, dari router ini ke router ini, itu juga melewati seri rute 10.210, dan dari 216 jika ingin ke gedung A itu juga lewat dari 10.210. Begitu untuk routing di router gedung A. Lalu di router gedung B juga seperti itu. Enable conte do show IP root. Nah, seperti ini. Kita ketahui kan bahwa yang tadi setelah kita berikan IP untuk peserta 1/0, 2/0, serial 2/0 hanya diketahui 3 ini. Nah, untuk dari 10.0 atau dari divisi accounting ke gedung B itu melewati 214. Untuk divisi Sputnik 128 atau divisi teknikal itu juga melewati 214. 214 yaitu serial 3/0 yang ada di router gateway. Nah, setelah itu untuk dari 208 atau dari router gateway ingin ke gedung B juga ingin ke itu juga melewati 214, dan dari 216 juga melewati 214 seperti itu. Nah, kita masuk ke routing di router gateway. Kita do show IP root. Nah, di sini
setelah melakukan konfigurasi kabel tadi yang itu serial 2/0, serial 3/0, LP/10/0/0 untuk server ini. Nah, tapi belum diketahui bagaimana cara dari divisi dari router gateway ke gedung A atau dari gateway ke divisi-divisinya. Maka dari situ kita bangun satu persatu dari divisi accounting ke gedung B itu melewati Sputik 209, dari divisi technical ke gedung B itu dari 10.209, dari divisi marketing ke gedung A itu 10.213, dari divisi public relation atau Sputik 192 ke gedung A itu 10.213 dengan cara merouting IP route seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu, maka semua jaringan ini akan terhubung satu sama lain. Nah, setelah itu saya setelah routing, saya ingin menjelaskan untuk HTTP-nya. Di sini service-nya sudah kita on-kan untuk HTTP dan kita off-kan untuk HTTPS. Lalu kita uji di divisi accounting dengan melakukan di web server, menuliskan IP untuk server 10.217. Cek dulu indeks HTML-nya. Lalu di divisi accounting setelah diketikkan IP-nya sudah bisa keluar. Untuk web server HTTP-nya. Lalu kita coba di gedung B di divisi public relation untuk membuka web browsernya 192.168.10.217. Ini prosesnya memang sedikit lama. Nah, sini sudah terbuka untuk public relation. Begitupun untuk divisi technical dan marketing, situ sudah bisa mengakses untuk web server ke 217 ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Dari saya dan kelompok. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.